Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Aninda Widianingrum dengan NIM 21170111017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan di Danke Cafe di Singaraja. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Di latar belakang ini yaitu ada kepuasan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kafe di Singaraja itu semakin meningkat, dan KKV perlu memahami perilaku konsumen agar dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Adapun rumusan masalah di penelitian ini yaitu bagaimanakah kepuasan konsumen yang berbelanja di dan KKV. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu menganalisis kepuasan belanja konsumen di dan KKV. Adapun manfaat penelitian ada 3, yaitu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan juga wawasan bagi peneliti. Bagi pemilik kafe, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu informasi untuk kafe ke depannya. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan. Selanjutnya, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada pengertian kepuasan konsumen, yaitu kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, yaitu sati, yang berarti enough atau cukup, dan facio, yang berarti to do atau melakukan, sehingga kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sesuatu yang memadai. Kepuasan konsumen adalah tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen terhadap kinerja produk atau jasa yang sesuai dengan harapannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Adapun faktor-faktornya, menurut Lupiadi tahun 2021 menyebutkan 5 faktor dari yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang pertama ada kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Dari kelima faktor itu, di sini saya mengambil 2 faktor dari kepuasan konsumen. Karena yang pertama itu kualitas produk dan kualitas pelayanan. Jadi kualitas itu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya, kualitas layanan adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat yang diharapkan, menurut Lupiadi tahun 2001. Adapun penelitian terdahulu di sini ada judul penelitian yang pertama, analisis kepuasan konsumen terhadap makanan tradisional Lemang Tapai di Kota Bengkulu oleh peneliti Reksi Pratama Jayadi Sulman Effendi dan Marnisa. Selanjutnya ada analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan di The Body Art Fitness di Aerobic Surabaya dengan penulis Anggara Matianto. Langsung saja di kerangka pemikiran. Jadi di kerangka pemikiran ini kualitas produk dan bagaimana kualitas produk dan kualitas pelayanan ini terhadap kepuasan konsumen. Jadi analisis kepuasan konsumen ini terhadap kualitas produk dan juga pelayanan. Hipotesis penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang, tanggapan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang digunakan, maka dibuat hipotesis, yaitu diduga kepuasan konsumen di Danke Cafe ini sudah baik.
Bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jadi lokasi penelitiannya yaitu terletak di Jalan Udayana, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini akan berfokus pada kepuasan konsumen yang berbelanja pada dan KKV. Nah, di uh, operasional variabel, adapun operasional variabelnya itu menurut Lupiadi, kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Merupakan pengertian dari kepuasan konsumen. Nah, dengan dimensi di sini saya mengambil dua dari faktor-faktor menurut Lupiadi tadi, ada kualitas produk dan kualitas pelayanan. Maaf. Jadi di kualitas produk ini ada pun indikatornya, yaitu variasi produk, ketersediaan jumlah produk dengan menggunakan skala ordinal. Begitupun di pelayanan, dengan indikator kebersihan toko, kesopanan dan keramahan, dan juga karyawan, dan dengan skala ordinal. Di mana skala ordinal ini yaitu skala yang mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Adapun populasi dan juga sampel di penelitian ini. Jadi populasi di penelitian ini adalah seluruh orang yang berbelanja di dan cafe dengan jumlah yang tak terhingga. Jadi itu populasinya dan sampelnya menurut Roscu dalam Sugiono di tahun 2010, ukuran sampel yang layak adalah berjumlah 30 sampai dengan 500 responden. Nah, di dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 50 pengunjung pada dan KKP. Jenis dan sumber data. Di sini saya menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer, jadi data primer yang dikumpulkan dalam yang belum diolah dan didapatkan secara langsung dari responden dan GKV, yaitu berupa tanggapan konsumen terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, yang kedua yaitu data sekunder, diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau diolah berupa gambaran umum perusahaan atau KV. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik wawancara dan kuesioner, di mana wawancara ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan atau menggali informasi ataupun data dengan cara tanya jawab secara langsung. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan keputusan konsumen dalam membeli produk di dan KKV. Selanjutnya yaitu kuesioner. Metode pengumpulan data dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dan dijawab oleh responden pada konsumen di dan KKV. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode analisis, yaitu analisis deskriptif. Yang pertama itu analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan, lalu dirumuskan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Selanjutnya itu uji kualitas data. Di sini saya menggunakan dua uji, yaitu validitas dan reliabilitas.
Jadi uji validitas ini adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Selanjutnya itu uji reliabilitas. Jadi menurut Ghazali 2009 itu menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Baik, sekian dari pemaparan presentasi proposal metode penelitian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om, dan terima kasih.